Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik like dan subscribe, serta tulis bismillah di kolom komentar sebagai dukungan agar channel ini semakin maju dan penuh keberkahan. Yuk, kita mulai videonya. Jakarta menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Pharrell Prayoga. Setelah dikenal luas lewat penampilannya yang viral, ia memutuskan menetap di ibu kota bersama Om Rais, sosok yang kini menjadi manajer sekaligus figur ayah baginya. Rumah sederhana di pinggiran kota itu menjadi tempat baru Pharrell belajar tentang dunia profesional. Tak ada lagi sawah atau ladang seperti di Banyuwangi, hanya gedung tinggi, suara kendaraan, dan jadwal padat. Pagi hari Pharrell dimulai dengan latihan vokal, diiringi suara Om Rais yang sabar mengarahkan. "Pharrell, jangan cuma nyanyi, tapi rasakan tiap kata," ucap Om Rais. Pharrell mengangguk pelan, menunduk, lalu kembali bernyanyi dengan penuh penghayatan. Ia tahu, di dunia hiburan, suara saja tak cukup, harus ada jiwa di dalamnya. Meski kini tinggal di Jakarta, Pharrell tak pernah melupakan kesederhanaannya. Ia tetap menyiapkan sarapan sendiri, tetap menyapu halaman, dan tak pernah lupa salat 5 waktu. Om Rais sering tersenyum melihatnya. "Anak ini beda, nggak sombong, nggak manja," ujarnya suatu kali. Hari-hari mereka diisi dengan kegiatan promosi, tampil di acara televisi, dan latihan bersama band pengiring. Dunia baru ini melelahkan, tapi juga penuh pelajaran. Pharrell belajar tentang waktu, tanggung jawab, dan menjaga suara. Kadang, saat lelah, ia duduk di balkon menatap langit malam Jakarta. "Ya Allah," bisiknya, "terima kasih sudah membawa aku sejauh ini." Suatu malam, Om Rais datang menghampirinya. "Rel, kamu tahu nggak, banyak anak di luar sana yang pengen jadi kayak kamu." Pharrell hanya tersenyum, "Tapi aku cuma pengen tetap jadi diriku sendiri, Om." Jawaban sederhana itu membuat Om Rais terdiam. Ia sadar, ketulusan Pharrell adalah kunci kesuksesannya. Jakarta mengajarkan Pharrell tentang kesibukan, tapi juga tentang tanggung jawab besar di balik ketenaran. Banyak orang menaruh harapan padanya, dan ia tahu ia tak boleh mengecewakan mereka. Pharrell bukan cuma nama, kata Om Rais, tapi juga inspirasi. Malam-malam panjang di studio membuat Pharrell sering rindu kampung halaman. Ia kerap menelpon ibunya, mendengar suara lembut yang menenangkan. "Nak, jangan lupa makan. Jangan lupa istirahat," pesan ibunya. Kalimat sederhana itu selalu jadi penenang di tengah tekanan pekerjaan. Dalam hati, Pharrell berjanji, walau dunia mulai mengenalnya, ia akan tetap menjaga jati dirinya sebagai anak desa. Kesederhanaan adalah rumah yang tak akan pernah ia tinggalkan. Dan tanpa disadari, perjalanan internasional yang akan mengubah segalanya, sudah menunggu di depan mata. Suatu siang, di sela latihan rutin, Om Rais masuk ke ruangan dengan wajah berbinar. "Rel, kabar baik," katanya bersemangat. Pharrell menghentikan latihan dan menatap penasaran. "Ada apa, Om?" Om Rais mengangkat selembar surat elektronik di ponselnya. "Kamu diundang tampil di Malaysia. Ada festival musik Asia, dan mereka mau kamu jadi perwakilan dari Indonesia." Pharrell membeku sesaat. "Aku, di luar negeri?" tanyanya dengan mata lebar. Hatinya berdebar hebat. Selama ini ia hanya bisa membayangkan, tapi kini undangan itu nyata. Ia menatap Om Rais dengan campuran kagum dan gugup. "Serius, Om, mereka tahu aku dari mana?" Om Rais tertawa kecil. "Dari internet, Rel. Videomu nyanyi Ojo dibandingke viral di sana. Banyak orang Malaysia suka, dan mereka mau lihat kamu langsung." Pharrell terdiam lama, lalu menghela napas. "Masya Allah, berarti aku harus siap ya, Om." Hari-hari berikutnya penuh dengan persiapan. Ia berlatih setiap hari, memperbaiki artikulasi, belajar pengucapan bahasa Melayu, dan menjaga pola makan agar suaranya tetap prima. Om Rais selalu mendampinginya, memberi semangat sekaligus nasihat. "Ingat, Rel, kamu bukan cuma nyanyi buat dirimu sendiri. Kamu bawa nama Indonesia." Ketika kabar itu diumumkan ke publik, para penggemar heboh. Media menulis, "Pharrell Prayoga siap go internasional. Anak yang dulu menyanyi di hajatan kini akan tampil di panggung luar negeri." Semua orang bangga. Namun, di balik kebahagiaan itu, Pharrell justru merasa takut. "Om, gimana kalau aku nggak bisa?" katanya suatu malam. Om Rais menatapnya lembut. "Rel, kamu sudah pernah nyanyi di depan presiden. Jadi, apa yang kamu takutkan sekarang?" Mereka tertawa bersama, mencairkan suasana. Malam sebelum berangkat,
Farel duduk di pinggir tempat tidur, memandangi gitar kesayangannya. Aku akan bawa lagu ini ke negeri orang, katanya dalam hati. Lagu yang dulu lahir dari kampung sederhana kini akan menggema di panggung internasional. Om Rais datang dan menepuk pundaknya. Ayo tidur, bintang kecil. Besok, dunia menunggumu. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta ramai oleh awak media dan penggemar. Farel melambaikan tangan sambil tersenyum malu. Ia mengenakan jaket hitam dan topi sederhana, tetap rendah hati seperti biasa. Di sampingnya, Om Rais sibuk memastikan semua dokumen beres. Di dalam pesawat, Farel duduk di dekat jendela. Ia menatap awan putih di luar sana, membayangkan masa kecilnya di Banyuwangi. Dulu aku cuma nyanyi di panggung kecil, bisiknya, sekarang aku mau nyanyi di luar negeri. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Setibanya di Kuala Lumpur, suasana langsung berbeda. Udara hangat, tapi nuansanya asing. Farel memandangi gedung-gedung tinggi dengan mata kagum. Om, aku nggak percaya, kita di luar negeri, katanya polos. Om Rais tertawa, percaya deh, Rel. Ini baru permulaan. Hari pertama di sana diisi dengan latihan dan wawancara media. Banyak wartawan ingin tahu kisah Farel. Ia menjawab dengan sopan, selalu menekankan bahwa semua keberhasilannya adalah karena doa orang tua dan kerja keras tim. Saya cuma ingin membahagiakan keluarga saya di kampung, ucapnya tulus. Malam sebelum tampil, Farel gelisah. Ia menatap panggung besar di depan matanya. Om, aku takut salah nada. Om Rais menepuk bahunya. Kamu nyanyi pakai hati, Rel. Orang luar negeri nggak peduli lirikmu apa, tapi mereka bisa merasakan ketulusanmu. Keesokan harinya, ribuan penonton memenuhi arena. Saat namanya dipanggil, Farel berjalan ke panggung. Musik Ojo di Bandingke mulai mengalun. Farel menutup mata sejenak, lalu mulai bernyanyi. Suaranya lembut tapi kuat, seolah membawa aroma tanah Banyuwangi ke telinga dunia. Penonton terdiam, lalu bertepuk tangan. Beberapa bahkan ikut bergoyang. Di akhir lagu, mereka berdiri memberi standing ovation. Farel menunduk, air mata menetes di pipinya. Malam itu, dunia mendengar nama Farel Prayoga untuk pertama kalinya. Video penampilan Farel di Malaysia langsung viral di media sosial. Dalam waktu kurang dari 24 jam, jutaan orang menonton. Komentar datang dari berbagai negara, Jepang, Thailand, Korea, bahkan Eropa. Semua memuji ketulusan suaranya. Anak ini bukan cuma penyanyi, tapi pembawa rasa, tulis salah satu akun luar negeri. Om Rais tersenyum puas. Rel, lihat tuh, dunia udah mulai jatuh cinta sama kamu. Farel hanya bisa tertegun. Ia tak menyangka, suaranya bisa menembus batas bahasa dan negara. Masya Allah, ucapnya lirih, aku cuma nyanyi dari hati, Om. Tak lama, undangan baru berdatangan, dari Singapura, Korea, hingga Inggris. Manajemen kewalahan memilih mana yang harus diterima. Om Rais berkata, kita jalanin satu-satu. Jangan buru-buru, yang penting kamu tetap sehat. Media internasional mulai menulis artikel tentang The Boy with a Golden Voice from Indonesia. Nama Farel makin dikenal, namun di tengah popularitas itu, ia tetap rendah hati. Aku nggak mau lupa siapa aku, katanya kepada Om Rais. Di sela jadwal padat, Farel sering menyendiri. Ia menulis lirik sederhana tentang kehidupan dan perjuangan. Lagu-lagu itu kelak menjadi karya pribadinya yang mengharukan. Suatu malam, ia berkata, Om, aku pengen nanti buat lagu tentang ibu. Om Rais mengangguk, boleh, Rel. Dunia perlu tahu betapa berharganya doa seorang ibu. Dan benar saja, ketika lagu itu dirilis, jutaan orang menangis mendengarnya. Dari Jakarta sampai Tokyo, suara Farel menjadi pengingat bahwa cinta dan doa bisa melintasi jarak. Dari panggung hajatan ke panggung dunia, Farel telah resmi go internasional. Seiring dengan popularitasnya yang kian menanjak, Farel mulai merasakan sisi lain dari dunia hiburan. Sorotan kamera, tepuk tangan, dan pujian kini menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, di balik semua itu, ada sepi yang diam-diam datang menghampiri. Saat malam tiba dan lampu panggung padam, Farel sering termenung di balkon apartemen, memandangi langit Jakarta yang tak seindah langit Banyuwangi. Om Rais sering menemukan Farel duduk sendiri. Kamu kangen rumah, iya? Tanya Om Rais suatu malam. Farel hanya tersenyum tipis, lalu menjawab pelan, iya, Om. Kadang aku cuma pengen makan pecel buatan ibu. Di momen-momen seperti itu,
keduanya sering berbicara lama tentang kehidupan, tentang perjuangan, dan tentang betapa mahalnya harga dari sebuah kesuksesan. Om Rice tahu, di balik wajah tenang Farel, ada hati yang terus berjuang menyesuaikan diri. Namun, kesepian itu tidak membuatnya menyerah. Justru dari rasa rindu itu, lahirlah semangat baru. Farel mulai menulis lagu-lagunya sendiri, mencoba menuangkan perasaan dalam bentuk nada. Salah satu lagunya yang bertema, Rindu Kampung Halaman, bahkan membuat banyak orang menitikkan air mata saat ia tampil di televisi. Lagu itu menjadi pengingat bahwa Farel tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Popularitas membawa banyak godaan, tapi Farel selalu berpegang pada pesan orang tuanya, tetap rendah hati. Banyak remaja seusianya mungkin akan terbuai dengan ketenaran, namun Farel memilih untuk tetap sederhana. Ia menolak hidup berlebihan, lebih memilih menabung dan membantu keluarganya di kampung. Om Rice bangga melihat itu, anak kecil yang dulu bernyanyi di jalan kini bisa menjaga hatinya meski di tengah gemerlap ibu kota. Suatu hari, tawaran besar datang dari sebuah label musik internasional. Mereka tertarik dengan karakter suara Farel yang khas, merdu, polos, dan penuh emosi. Om Rice sempat ragu, tapi Farel menatapnya dengan keyakinan. Om, aku ingin coba. Biar orang luar negeri tahu, anak Banyuwangi juga bisa. Kalimat sederhana itu menjadi awal dari langkah besar menuju dunia internasional. Prosesnya tidak mudah. Farel harus mengikuti pelatihan bahasa Inggris, kelas vokal internasional, hingga adaptasi dengan gaya musik global. Di usia yang masih muda, ia belajar banyak hal yang bahkan orang dewasa pun belum tentu mampu jalani. Om Rice selalu mendampinginya, memastikan Farel tidak kehilangan jati diri dalam setiap perubahan yang terjadi. Tantangan datang bertubi-tubi. Ada tekanan dari manajemen, jadwal padat, dan rasa lelah yang tak jarang membuatnya jatuh sakit. Namun, Farel tetap tersenyum di depan kamera, seolah tak ada yang salah. Capek boleh, berhenti jangan, ucap Om Rice sambil menepuk bahunya. Kata-kata itu menjadi mantra yang selalu ia ingat setiap kali semangatnya mulai pudar. Farel pun mulai dikenal di luar negeri. Video penampilannya viral di beberapa negara Asia Tenggara. Banyak musisi mancanegara memuji kemampuan vokalnya yang menyentuh hati tanpa banyak efek. Namun, di balik semua itu, Farel tetaplah anak Banyuwangi yang sederhana, masih suka makan tempe goreng dan masih sering menelepon ibunya setiap malam sebelum tidur. Suatu pagi, Om Rice membawa kabar menggembirakan. "Rel, kita diundang tampil di Singapura," kata Om Rice bersemangat. Farel yang baru bangun sontak terdiam. Ia tak menyangka mimpinya untuk tampil di luar negeri akan datang secepat ini. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi haru. Ia teringat masa kecilnya yang dulu hanya bernyanyi di jalanan sambil membawa kotak kecil untuk menampung uang receh. Persiapan pun dimulai. Latihan ekstra, pengurusan visa, dan segala keperluan dilakukan dengan penuh disiplin. Farel berjanji akan tampil sepenuh hati. Saat hari keberangkatan tiba, Bandara Soekarno-Hatta menjadi saksi langkah kecil seorang anak desa menuju panggung dunia. "Doakan aku, Mak," bisiknya sebelum naik pesawat, sambil menatap langit yang biru. Di Singapura, Farel disambut dengan hangat. Banyak penonton yang sudah mengenalnya lewat internet. Saat ia mulai menyanyikan lagu, "Ojo Dibandingke," tepuk tangan membahana. Suaranya menggema di ruangan besar itu, membuat banyak orang meneteskan air mata meski tak semua mengerti bahasa Jawa. Musik memang tak butuh penerjemah, karena ia berbicara langsung ke hati. Usai tampil, Farel memeluk Om Rice erat. "Kita berhasil, Om," katanya dengan mata berkaca-kaca. Om Rice hanya tersenyum dan menepuk pundaknya. "Ini baru awal, Rel. Dunia masih luas. Tapi jangan pernah lupa, semua ini karena Allah dan doa orang tuamu." Kalimat itu membuat Farel kembali menunduk, bersyukur dalam diam. Setelah sukses di luar negeri, Farel semakin dikenal. Namun di saat yang sama, cobaan datang tanpa diduga. Jadwal yang terlalu padat membuatnya sering jatuh sakit. Ia mulai kehilangan waktu istirahat, bahkan beberapa kali sempat nyaris pingsan di belakang panggung. Om Rice cemas, tapi Farel tetap memaksa tampil. "Aku nggak mau ngecewain orang-orang yang datang buat nonton aku, Om." Suatu malam, setelah konser besar di Jakarta, Farel pingsan di ruang ganti. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang Farel kelelahan berat dan butuh istirahat total. Berhari-hari ia dirawat, dan selama itu pula Om Rice setia menemaninya. Di sela-sela kesunyian rumah sakit, Farel merenung dalam doa. Ia sadar,
kesuksesan tanpa kesehatan hanya akan menjadi beban. Ketika sembuh, Pharrell memutuskan untuk menyeimbangkan hidupnya. Ia mulai rutin beribadah, membaca Al-Quran, dan tidak lupa bersyukur setiap kali naik panggung. Kalau Allah mau, semua bisa diambil kapan saja, katanya pelan. Dari sana, Pharrell menjadi lebih matang. Ia tidak lagi hanya ingin terkenal, tapi ingin bermanfaat lewat musiknya. Om Rais melihat perubahan itu dengan bangga. Pharrell yang dulu hanya mengejar mimpi kini mulai memahami makna perjalanan hidupnya. Ia belajar bahwa sukses sejati bukan sekadar dikenal banyak orang, tapi juga tentang bagaimana tetap rendah hati dan memberi dampak baik pada sesama. Nama Pharrell kini semakin sering disebut di berbagai media internasional. Ia mendapat undangan tampil di acara musik Asia Award dan menjadi perwakilan Indonesia. Lagu-lagunya yang berbahasa daerah justru menjadi daya tarik tersendiri. Banyak penonton yang kagum dengan kekuatan suara khas Pharrell yang membawa nuansa budaya Indonesia. Di atas panggung internasional, Pharrell mengenakan pakaian batik modern dan sarung khas Banyuwangi. Ketika ia mulai bernyanyi, suasana menjadi hening. Lagu-lagu yang dulu ia nyanyikan di kampung kini bergema di aula megah penuh sorotan dunia. Setelah tampil, banyak media luar negeri menulis tentangnya. The Voice of Banyuwangi goes global, tulis salah satu media Singapura. Usai tampil, Pharrell berlutut di belakang panggung, menangis haru. Ia tak percaya, anak kecil yang dulu hanya bermimpi kini benar-benar berada di panggung dunia. Om Rais menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu udah buktiin, Rel. Dunia tahu siapa kamu sekarang. Tapi Pharrell hanya tersenyum, aku cuma ingin mereka tahu, Indonesia itu indah, Om. Setelah tur internasionalnya selesai, Pharrell memutuskan untuk pulang ke Banyuwangi. Ia rindu keluarga, rindu udara segar, dan rindu suara azan yang menggema dari musola kecil dekat rumah. Begitu tiba, ibunya langsung memeluknya erat sambil menangis haru. Anakku sekarang sudah besar, sudah dikenal dunia, katanya sambil menyeka air mata. Namun, bagi Pharrell, pulang ke rumah adalah cara untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia kembali menyapa tetangga, membantu di dapur, dan bermain dengan teman-teman masa kecilnya. Di sela-sela kesibukan, Pharrell masih terus menulis lagu, kali ini bukan untuk ketenaran, tapi sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan hidup yang luar biasa. Sore itu, ia duduk di tepi sawah sambil membawa gitar, ditemani angin dan senja. Terima kasih, Allah, ucapnya pelan. Telah engkau bawa aku sejauh ini. Om Rais yang ikut duduk di sampingnya hanya tersenyum. Dari Banyuwangi untuk dunia, tapi hatimu tetap di sini, Rel. Dan begitulah, kisah seorang anak sederhana dari desa yang mampu menembus batas dunia. Pharrell Prayoga membuktikan bahwa suara yang tulus, kerja keras, dan doa dari keluarga bisa membawa seseorang melangkah sejauh mungkin, bahkan hingga ke panggung internasional.